Oh, ini Mas Dian sudah masuk ya. Kita nyalakan mikrofonnya dulu. Oke. Halo, selamat sore Mas Dian. Dapat dengar suara saya? Ini saya tidak dapat menghidupkan mikrofonnya Mas Dian ya. Halo Mas Dian. Sebentar saya kontak lewat chat ya. Oke. Halo, halo, tes tes. Halo Mas Dian. Selamat sore Mas Dian. Ini saya nggak bisa ngidupin ya. Oke. Nanti mungkin kah ini nggak bisa dihidupkan ya mikrofonnya Mas Dian. Bisa dengar suara saya Mas Dian? Coba saya kontak lewat chat ini ya. Oh, ini Mas Dian sudah jawab bisa ya. Gini Mas Dian, ini saya tidak bisa menghidupkan mikrofonnya. Jadi nanti kalau Mas Dian ada pertanyaan atau mungkin suaranya kurang jelas, mungkin bisa lewat chat ya Mas Dian ya. Oh, Mas Diannya nggak pakai mic. Oke. Oke, kita langsung saja ya Mas Dian ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya Mas Dian ya. Di sana apakah berkurban? Iya. Kurban apa Mas? Oh, ada kurban. Mas Diannya ikut kurban tidak? Oh, kurban perasaan. Tak apa-apa Mas, kurban perasaan yang penting masih ikut berkurban ya. Oke, hari ini eh hari Senin tanggal 12 September 2016 ya. Kita akan belajar tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan bab perubahan pada benda. Aduh, Adian berkorban ingin pinang saya. Boleh, boleh. Oke, kita langsung lanjutkan ya Mas ya. Nah, sebelum saya menjelaskan berbagai jenis perubahan pada benda, jadi saya ingin mengajak teman-teman ini mengenal apa sih perubahan itu. Nah, banyak sekali ya contoh perubahan di sekitar kita. Eh, Sebagai contohnya, kita bisa lihat dari matahari terbit. Matahari terbit itu terbit dari timur setiap pagi, kemudian secara perlahan bergerak seolah-olah ke arah barat ya. Itu juga disebut dengan perubahan karena dia pertama muncul dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Selain itu, selain contoh matahari terbit dan tenggelam, perubahan itu contohnya ada pada air panas yang dituang ke dalam gelas. Pertama, air panas itu dalam suhu yang sangat tinggi, panas. Kemudian lama-kelamaan dia akan menjadi dingin. Nah, itu terjadi perubahan. Selain itu, ada lagi contohnya kayu bakar. Kayu bakar jika dibakar, dia akan menjadi arang. Kayu yang dibakar akan menjadi arang dan juga debu. Nah, sebagai contoh lainnya, perubahan itu bisa kita ambil contohnya lagi itu paku. Paku yang masih baru itu pasti dalam kondisi yang masih bagus ya. Tapi dengan seiring
waktu, lama-kelamaan paku tersebut akan berkarat. Nah, yang demikian itu disebut dengan perubahan yang terjadi pada benda. Nah, di sini ini Mas Dianya logout, mungkin koneksinya terputus ya. Saya coba kontak di chat sebentar. Oh, ini ya di chat. Ini Mas Dianya kontak. Saya jawab chat dulu. Oke. Oh, ini Mas Dian bilang loadingnya lama banget ya. Coba logout terus sign lagi Mas. Oke, saya balik ke ini. Ini sambil nunggu Mas Diannya tadi ya, karena dia loadingnya lama. Ini Mas Ri sudah masuk, saya hidupkan mikrofonnya. Oke. Oke, tunggu mikrofon Mas Ri hidup dulu ya. Halo, selamat sore Mas Ri. Apa kabarnya Mas Ri? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Adha ya Mas Ri ya. Minal aidin wal faizin ya. Gimana Mas Ri? Hari ini ikut berkurban? Sorban segala-gala. Mas Ri, maaf ini untuk tampilan saya di sana dapat terlihat? Oke, terlihat. Tadi Mas Dian sudah login tapi logout lagi, katanya ini loadingnya lama. Oke, saya lanjutkan ya Mas Ri ya. Tadi saya ulas sebentar apa contoh-contoh dari perubahan. Nah, tadi saya ngambil contoh matahari terbit dari timur ke barat. Itu terjadi perubahan ya. Awalnya munculnya di timur, dia tenggelam di barat. Selain itu contoh lagi perubahan pada benda itu ketika kita menuang air panas di dalam gelas. Lama-kelamaan air itu akan menjadi dingin, ya. Nah, contoh lainnya itu kayu. Kayu jika dibakar dia akan menjadi arang dan debu. Selain itu juga ada paku. Paku jika masih baru dia kan dalam kondisi bagus ya besinya ya. Tapi lama-kelamaan dia akan berkarat. Nah, itu adalah contoh-contoh atau hal-hal yang bisa kita pahami dari perubahan. Nah, di sini ya. Hari ini fokus utama kita dalam belajar itu yang pertama menjelaskan faktor-faktor perubahan benda melalui pengamatan ya. Nanti karena kita kan tidak bisa melakukan pengamatan, jadi kita nanti pahami bareng-bareng saja. Yang kedua ini ya menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pemilihan ini ya. Ini masih dalam pengamatan. Jadi intinya hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis perubahan benda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke. Nah, di sini ya, ini kita bisa lihat dari gambar. Ini adalah sebuah pagar besi. Di mana pagar besi ini ketika baru, dia dalam kondisi yang sangat bagus sekali. Tetapi lama-kelamaan dia akan mengalami pengaratan. Ini ya, kita bisa dilihat di gambar, itu akan mengalami pengaratan. Nah, besi itu merupakan satu jenis logam. Ya. Nah, pengaratan pada logam itu dapat mengakibatkan logam keropos dan rapuh. Hal-hal yang dapat menyebabkan pengaratan itu bisa berupa udara dan air. Ya. Oke, nah supaya kita lebih paham apa sih faktor-faktor yang menyebabkan perubahan benda, ini kita bisa lihat di sini, ya. Nah, di
sini ya teman-teman, kita bisa lihat ini suatu gambar dari panci yang berisi air di atas kompor yang menyala dan dia dalam keadaan mendidih, ya. Nah, di sini awalnya air itu suhunya dingin, ya. Karena dia dipanaskan terus, terjadi peningkatan suhu, makanya dia mendidih. Nah, dari mendidih itu terjadi perubahan benda. Jadi dari benda cair ini menjadi bentuk gas atau uap, ya. Itu disebut dengan menguap. Nah, jadi kita dapat simpulkan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan benda itu yang pertama adalah suhu, ya. Yang kedua itu kelembapan. Kelembapan itu kandungan air pada udara. Terus ada makhluk hidup dan juga pembakaran. Untuk contoh-contoh perubahan dan faktor-faktor penyebab perubahan benda, apa ada pertanyaan, Mas Ri? Kenapa, Mas? Oh, nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini kan faktornya tadi ya, saya ulangi ada 4. Yang pertama suhu, kelembapan, makhluk hidup, dan pembakaran. Nah, ini adalah jenis-jenis perubahan benda. Nah, kita ngambil dengan konsep panas, berarti suhu ya. Nah, panas itu merupakan suatu bentuk energi yang dapat melakukan kerja pada suatu benda. Maksudnya kerja di sini yaitu dapat mempengaruhi benda dan keadaan benda. Nah, perubahan benda karena pengaruh panas, ya, itu dapat dibedakan menjadi 2. Oke, kita sapa dulu. Selamat datang Mas Mas Dian. Tadi sempat logout, sekarang udah login ya. Oh, nggak apa-apa Mas. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama itu adalah perubahan fisika. Oke. Oh, tadi Hayden ya. Udah nggak apa-apa. Suara saya dapat terdengar di sana Mas Dian. Oh, agak kecil. Halo, sekarang gimana Mas Ri? Masih? Sama ya? Masya Allah. Enggak sih, di sini lagi cerah Mas. Sinyal saya juga bagus. Tapi di record saya. Oh, 13, kalau enggak 15 ada angin taifun ya? Menyeramkan sekali Mas saya jadi. Itu berarti nanti kondisinya di sana nggak boleh keluar rumah ya Mas ya? Halo Mas Ri? Oh, suaranya hilang. Ini kata Mas Dian, suara saya ya di sana kedengar sangat besar banget. Kata Mas Dian di sana suara saya jelas. Mungkin ini dipengaruhi dengan sinyal Mas Ri juga ya. Ini soal angin taifun tadi berarti semua kegiatan kerja di sana dihentikan dong Mas. Halo Mas Ri. Oh, ini Mas Dian jawab iya dihentikan. Wah, semoga volume saya sudah full semua ini Mas. Oh, udah dengar ya? Oh, udah dengar jelas. Oh, berarti tanggal 13 sampai 15 apa 13 atau 15 Mas yang angin taifun itu? Oh, tap oh alah. Ya, semoga diberi perlindungan ya Mas ya di sana. Amin. Saya yang deg-degan. Oke, saya oh. Ya Allah. Bismillah ya Mas ya. Moga-moga diberi perlindungan dan keselamatan. Oke, saya lanjutkan ya Mas ya untuk perubahan benda karena pengaruh panas. Yang pertama itu perubahan benda secara fisika. Nah, maksudnya perubahan benda secara fisika di sini adalah
perubahan wujud benda yang tidak disertai perubahan sifat. Jadi tidak disertai perubahan sifat ya, fisika di sini. Nah, maksudnya yaitu perubahan benda dapat kembali ke wujud semula atau bersifat sementara. Misalnya, besi jika dipanaskan dia akan memuai. Jadi memanjang ukurannya ya. Awalnya dia panjangnya cuma 10 cm. Karena dia dipanaskan dia bisa berubah menjadi 15 cm. Nah, perubahan wujud benda yang seperti itu disebut dengan pemuaian ya. Ini jadi disertai perubahan bentuknya, tapi sifat bendanya itu tidak berubah, perubahan ukurannya. Nah, untuk menjadi lebih besar atau lebih panjang jika dipanaskan itu disebut dengan pemuaian. Nah, sedangkan kalau jika perubahan benda dia dari yang besar, yang panjang menjadi lebih kecil atau pendek ketika didinginkan itu disebut dengan menyusut ya. Contoh lainnya dari perubahan fisika itu adalah es batu ketika mencair ya. Es batu ketika mencair dia kan berubah menjadi air, dari benda padat menjadi benda cair. Nah, tapi ketika dia dibekukan lagi ya, membeku, dia akan menjadi benda padat kembali. Nah, dari situ, dari perubahan ini dia sifat jenisnya benda itu tidak berubah ya, cuman berubah ukurannya saja. Untuk perubahan benda karena pengaruh panas secara fisika, ada pertanyaan teman-teman? Gak ada ya, saya lanjutkan. Nah, yang kedua itu adalah perubahan kimia. Tadi perubahan fisika, sekarang perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terbalik dari perubahan fisika. Kalau perubahan fisika dia itu tidak disertai dengan perubahan sifat benda. Kalau perubahan kimia itu perubahan wujud benda disertai dengan perubahan sifat benda. Sebagai contohnya kayu ya, ini kayu. Jadi sifatnya kayu ya. Ketika dipanaskan, ketika dibakar dia akan berubah menjadi arang. Ya. Nah, ini perubahan ini disebabkan perubahan ini menyebabkan berubahnya berubahnya sifat benda ya, dari kayu menjadi arang, atau menjadi itu debu. Ini Mas Dian tanya ke Mas Ri, Mas Ri lagi mainan apa Mas Ri? Ini suara ada duk-duk-duk ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, itu adalah perubahan benda secara fisika dan kimia. Nah, ini selain itu, oh, kata Mas Ri di atas lagi ada yang masak ya. Oh, spesial hari kurban ya Mas ya masakannya ya. Kalau di sana oh, rendang telur. Jadi lapar. Nah, iya kedengeran deg 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 gitu. Oh, ya, ya. Oh nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya Mas ya untuk perubahan bendanya. Nah, sekarang itu perubahan benda tetapi tidak disebabkan oleh panas ya, tapi disebabkan oleh faktor-faktor lain, bisa berupa makhluk hidup ya atau yang lainnya. Nah, ini yang pertama itu adalah pelapukan. Nah, pelapukan itu apa sih? Pelapukan itu adalah peristiwa perubahan bentuk dan sifat benda karena beberapa faktor. Nah, pelapukan ini merupakan proses yang berhubungan dengan penghancuran bahan.
Hal ini disebabkan oleh organisme, ya. Pelapukan ini disebabkan oleh organisme atau makhluk hidup maupun anorganisme atau benda mati. Nah, waktu yang diperlukan untuk terjadinya proses pelapukan itu sangat lama, ya. Sebagai contohnya, ini secara yang pelapukan disebabkan organisme. Sebagai contohnya itu adalah kayu yang tadinya keras, ya. Kayu tadinya keras, lama kelamaan akan hancur dimakan oleh rayap. Nah, pelapukan ini disebabkan oleh organisme rayap, ya. Di sini saya ketik rayap itu adalah organisme atau makhluk hidup, ya. Ini contohnya kayu yang lapuk karena rayap, dimakan oleh rayap, itu contohnya pelapukan yang disebabkan oleh organisme atau makhluk hidup. Nah, pelapukan seperti itu disebut dengan pelapukan biologis. Kalau pelapukan yang disebabkan oleh organisme atau makhluk hidup itu disebut dengan pelapukan biologis. Nah, kalau yang disebabkan oleh benda mati itu disebut pelapukan mekanik. Ini di sini disebutkan terjadi akibat suhu, tekanan, angin, dan air. Nah, pelapukan ini bisa berlangsung lama atau sebentar. Contohnya, ini ya, contoh dari pelapukan mekanik itu batuan yang ketika dipegang dan ditekan sedikit akan hancur, ya, batu. Nah, batu tersebut jika ini ya, saya ulangi. Contoh pelapukan mekanik ini contohnya adalah batuan. Ya, terkadang kita memegang batu. Batu kan pada dasarnya itu adalah benda yang sangat keras, ya. Tetapi terkadang kita memegang batu, batu itu jika dipegang kelama-lamaan dia akan sedikit demi sedikit akan hancur. Nah, batu tersebut itu sudah mengalami proses pelapukan. Nah, pelapukan itu disebabkan oleh air, perubahan suhu dan tekanan. Oke, ini adalah contoh dari pelapukan mekanik. Nah, yang kedua, perubahan benda. Yang kedua adalah perkaratan. Nah, perkaratan ini biasanya terjadi pada logam besi. Nah, faktor yang menyebabkannya itu udara dan air. Kondisi lingkungan mengakibatkan benda mengandung kadar garam dan asam yang sangat tinggi. Contohnya, besi yang dibiarkan di udara terbuka dalam waktu yang lama, dia akan mengarat. Ya, sebagai contoh kita beli paku. Paku, ketika paku itu masih baru, tentu kondisinya dia masih bagus ya besinya. Nah, tetapi lama-kelamaan paku itu akan terdapat banyak karat. Terjadi pengaratan. Nah, hal itu terjadi karena disebabkan oleh udara dan air. Nah, ini ya, pengaratan suatu benda sangat mudah terjadi di daerah pantai karena di daerah pantai itu kadar garamnya sangat tinggi. Jadi kadar garam itu tinggi rendahnya kadar garam pada udara maupun air itu sangat berpengaruh pada proses pengaratan benda logam, ya. Nah, yang ketiga perubahan bendanya adalah pembusukan. Nah, pembusukan ini dipengaruhi oleh adanya bakteri pembusuk, ya. Pembusukan itu lebih sering terjadi pada makanan yang basah dan lembab atau pada benda yang basah dan lembab. Ya, hal ini terjadi karena kadar air yang tinggi dalam makanan itu mempercepat proses pembusukan.
ya. Jadi pembusukan ini disebabkan oleh bakteri pembusuk, biasanya terjadi pada benda atau makanan yang basah dan lembab. Kenapa? Karena kadar air dalam makanan tersebut itu sangat tinggi dan kadar air tersebut itu mempercepat proses pembusukan. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini adalah nangka yang matang. Ini adalah gambar nangka matang. Nah, dan di sini ini adalah nangka busuk. Nangka matang ini ya, dia mengandung tinggi air. Ya. Saya ketik di sini tinggi air. Ya, tinggi air. Nah, oleh karena itu, karena dia memiliki kandungan air yang tinggi dan adanya bakteri pembusuk, jadi dia menjadi busuk, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini itu tadi adalah jenis-jenis perubahan pada benda. Nah, sekarang kita sebentar ya, teman-teman, untuk jenis-jenis perubahan pada benda, dari perubahan fisika, kimia, pelapukan, perkaratan, dan pembusukan, apa ada yang dipertanyakan? Untuk Mas Ri dan Mas Dian? Ada? Nggak ada ya untuk Mas Ri. Mas Dian bagaimana, Mas Dian? Ada pertanyaan? Mas Diannya no respon ya. Oh, ini baru ngetik. Oh, lanjutkan. Oke, sekarang ini kita akan belajar tentang pemilihan benda dan fungsinya. Nah ya, dari benda-benda sekitar kita itu banyak sekali benda yang digunakan manusia untuk untuk berbagai kebutuhan. Nah, setiap benda itu digunakan sesuai dengan kelebihan masing-masing. Nah, misalnya ya, karet. Contoh yang pertama adalah karet. Nah, ban sepeda atau mobil itu terbuat dari karet. Karet itu dipilih sebagai bahan pembuat ban karena sifatnya yang lentur, ya. Jadi dia ini perubahan bendanya itu pertama karet, ya, karet. Ini kok nggak bisa, loh, nggak mau, saya ketik aja ya. Nah, karet dibentuk menjadi ban. Nah, kenapa? Karena dia itu mempunyai sifat lentur. Selain itu, dia juga bersifat kedap air dan tahan panas. Nah, yang kedua, benda-benda yang dimanfaatkan itu adalah logam. Logam ini sifatnya kuat dan mudah menghantarkan panas, ya. Benda yang bersifat mudah menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Pertemuan kita minggu kemarin, konduktor panas, benda yang dapat menghantarkan panas. Nah, kalau terjadi pada benda padat itu disebut dengan konduksi, ya. Nah, misalnya benda-benda konduktor atau yang mudah menghantarkan panas itu seperti besi, aluminium, dan tembaga. Besi banyak dimanfaatkan manusia sebagai bahan dasar bangunan dan rumah tangga, misalnya untuk pembuatan paku, kunci, mesin motor, dan lain-lain. Nah, ini ada gambar paku, kunci, panci, sodet, penggorengan, saringan. Nah, ini adalah pemanfaatan benda sesuai dengan kebutuhan manusia, yaitu besi, ya. Saya ketik besi atau logam menjadi paku, wajan, kunci, dan lain-lain. Oke. Nah, untuk aluminium, ini tadi yang besi ya. Untuk aluminium, dia itu mempunyai kelebihan. Dia dari beratnya itu lebih ringan, harganya lebih murah, dan dia juga bisa menghantarkan panas
dan bisa tahan karat. Nah, karena sifatnya itu, aluminium banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perabot rumah tangga. Ya. Selain untuk bahan perabot rumah tangga seperti panci, penggorengan dan lain-lain, aluminium juga sebagai bahan pembuatan badan pesawat terbang dan rangka sepeda motor. Karena dia tadi sifatnya ringan, juga dapat menghantarkan panas dan tahan karat, ya. Nah, untuk tembaga, tembaga ini juga termasuk logam ya. Itu dia merupakan penghantar listrik yang paling baik. Tembaga itu merupakan penghantar listrik atau panas yang paling baik. Ya. Nah, tembaga ini biasanya banyak dimanfaatkan untuk pembuatan kabel dan peralatan elektronik. Untuk pemanfaatan benda selanjutnya selain tadi ya logam, itu ada kayu. Nah, kayu ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan perabot rumah tangga. Dan kayu ini kalau sifat ini ya penghantar panas, dia itu bersifat ini isolator ya. Ini juga mengulas ini ya kemarin ya. Jadi kayu ini benda yang bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan panas. Ini pertemuan kemarin. Nah, contoh-contoh dari kayu untuk pemanfaatan perabot rumah tangga itu contohnya misalnya itu meja, kursi, lemari dan lain-lain. Kayu ini dia mempunyai sifat ya, yaitu mudah dibentuk, kuat dan dapat menghambat panas atau yang disebut dengan isolator. Ya, dapat menghambat panas atau tidak dapat menghantarkan panas, itu adalah benda isolator. Nah, kayu itu juga digunakan atau dipakai sebagai bahan pembuatan ganggang setrika, pegangan panci dan lain-lain karena tadi sifatnya dia adalah isolator panas atau menghambat atau tidak dapat menghantarkan panas atau listrik ya. Ini contoh pemanfaatan kayu. Jadi ini ganggangnya, ini terbuat dari kayu, pegangan ini juga. Nah, pemanfaatan bahan yang selanjutnya itu adalah plastik. Nah, plastik itu kebanyakan digunakan atau dimanfaatkan untuk pembuatan alat rumah tangga juga, misalnya piring plastik, gelas plastik, dan lain-lain. Plastik itu mempunyai bentuk, maksudnya plastik itu mudah dibentuk dan ringan juga harganya murah ya. Tapi dia termasuk benda yang tidak tahan panas, jadi kalau terkena panas dia akan meleleh. Oke. Ini ya saya ulas kembali. Ini ada rangkuman di sini. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan benda. Tadi ada panas, ya, panas. Yang kedua itu ada suhu. Yang ketiga itu ini ya perubahan benda dibedakan menjadi dua. Tadi perubahan yang dari panas itu perubahan fisika dan juga kimia. Perubahan fisika ini tidak mengikuti perubahan sifat benda ya, tidak diikuti dengan perubahan sifat benda. Kalau kimia diikuti dengan perubahan sifat benda. Nah, untuk perubahannya itu tadi ada pelapukan, ada perkaratan dan pembusukan. Oke, itu adalah materi kita hari ini tentang perubahan benda. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan sebelum nanti kita coba mengerjakan latihan bareng-bareng. Halo Mas Li. Ada? Nggak ada. Mas Dian? Oke, Mas Diannya lagi ngetik ya. Latihan mengerjakan soal ini Mas di sini. Ini kelihatan ya?
Coba nomor satu bisa dijawab. Untuk yang pertama, saya bacakan soalnya ya. Nomor satu, perubahan ukuran benda menjadi lebih kecil atau lebih pendek karena didinginkan disebut. Oh, kata Mas Dian, ini lagi hujan ya. Oh ya, nggak apa-apa ya. Oh, udah gerimis mengundang. Ini gimana Mas? Untuk soal nomor satu, perubahan ukuran benda menjadi lebih kecil atau lebih pendek karena didinginkan disebut A. Kalor, B. Memuai, C. Menyusut, D. Suhu. Ayo Mas Ri, dicoba nomor satu. Tadi ini memuai. Mas Ri jawabnya memuai. Dengan Mas Dian bagaimana? Jawabannya Mas Dian. Perubahan ukuran benda menjadi lebih kecil atau lebih pendek karena didinginkan disebut. Ya, nomor satu Mas Dian. Disebut kalor, B. Memuai, C. Menyusut, D. Suhu. Oh, Mas Dian menjawab suhu. Oke, saya ingin bertanya, kalor itu apa sih? Mas Ri bisa dibantu? Kalor itu apa? Kalor, kalor itu adalah panas ya. Kalor itu panas. Nah, kalau memuai itu ini ya. Benda jika dipanaskan ukurannya akan menjadi lebih besar atau panjang. Untuk memuai itu adalah benda jika dipanaskan ukurannya akan lebih besar atau panjang. Contohnya itu besi yang dipanaskan dia akan menjadi lebih panjang, itu namanya memuai. Oke, bisa dipahami untuk Mas Ri dan Mas Dian untuk memuai? Halo Mas Ri. Untuk memuai, oh hujan di sana. Oh, tadi di sini sih tadi jam 12-an sempet gerimis. Apa Mas Ri? Alat untuk mengukur suhu? Termometer, ya. Sebentar ya. Nah, ini untuk yang memuai itu adalah benda jika dipanaskan ukurannya akan menjadi lebih besar atau panjang. Nah, kalau menyusut itu adalah benda jika terkena dingin ukurannya akan menjadi lebih kecil atau pendek. Ya, untuk menyusut benda jika terkena dingin ukurannya ini akan ya, saya tambahin, akan menjadi lebih kecil atau pendek. Kalau suhu itu jelas sekali ya, suhu itu temperatur ya. Temperatur. Jadi contohnya dalam kondisi dingin suhu itu pasti rendah. Kalau kondisi panas suhunya pasti tinggi. Sebagai contoh lah, ketika dedek bayi sakit itu kan dengan termometer digunakan untuk mengukur suhunya ya. Ketika dia panas sekali maka suhunya dia naik. Ya, kalau suhu normal dia otomatis suhunya rendah. Kalau manusia suhu normalnya itu sekitar 35 sampai 30 derajat Celcius ya.
Oke, untuk kalor. Nah, kalau sudah mengerti apa itu kalor, memuai, menyusut, dan suhu. Untuk nomor satu jawabannya apa, Mas Ri? Yang mana, Mas Ri? Yang apa? Yang temperatur. Pertanyaannya, Mas Ri, perubahan ukuran benda menjadi lebih kecil atau lebih pendek karena didinginkan. Ya, itu disebut, kalau kalor itu artinya panas, kalau memuai itu benda yang ukurannya menjadi lebih panjang jika dipanaskan, kalau menyusut ukurannya lebih kecil atau pendek kalau terkena dingin, dan yang keempat itu suhu. Kira-kira yang mana? Yang C. Oke. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Alat untuk mengukur suhu. Oke, termometer. Kalori itu sama dengan satuan energi ya. Kalori itu satuan energi, termometer itu alat untuk mengukur suhu. Kalau kalor itu tadi panas, kalau suhu tadi ya temperatur atau ya. Nah, yang ketiga, di bawah ini contoh perubahan fisika. Nah, sebelum sebelum ini perubahan fisika saya ketik dulu perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan benda yang tidak diikuti disertai dengan perubahan sifat benda. Nah, contohnya ini dari A, B, C. Yang A itu kertas dibakar menjadi abu. Ini termasuk fisika apa kimia, Mas? Ini terjadi perubahan sifat benda tidak? Ya, untuk yang A ini itu dia termasuk kimia. Saya ketik di sini ya. Kimia. Karena dia ada perubahan benda ya dari kertas menjadi abu. Nah, dia itu sifatnya berubah. Ya, kalau kertas kan kita tahu ya bentuknya kertas seperti apa dan abu itu seperti apa, dia memiliki sifat yang berbeda. Ya. Yang kedua, bensin dibakar menjadi asap. Nah, ini juga termasuk kimia. Nah, ini saya ketik di sini ya. Ini juga termasuk kimia. Ya. Karena sifat dari bensin dan juga asap itu berbeda. Jadi dia terjadi perubahan sifat. Nah, yang ketiga, kayu dibakar berubah menjadi arang. Ini juga termasuk perubahan kimia. Karena sifat kayu itu berbeda dengan sifat arang. Terjadi perubahan sifat benda. Nah, yang keempat, rel kereta api dipanaskan menjadi bertambah panjang. Nah, bertambah panjang. Dari bertambah panjang, apakah ini terjadi perubahan sifat bendanya, teman-teman? Dari rel kereta api, dia terjadi perubahan sifat benda tidak? Halo, Mas Ri dan Mas Dian? Oh, suaranya kecil. Oh, hujan dah di sana ya. Oke, kayak gitu saya ini aja ya. Nah, untuk yang D, rel kereta api itu bahan dasarnya adalah logam. Jika dipanaskan, dia akan bertambah panjang. Ini termasuk termasuk perubahan fisika
dalam konsep dia adalah memuai. Nah, tadi perubahan fisika itu adalah perubahan benda yang tidak disertai dengan perubahan sifat. Jadi jawabannya nomor 3 kira-kira yang mana ini teman-teman? Yang A, B, C, D. Untuk yang fisikanya jelas sekali ya, yang D ya. Oke. Sebentar. Ya. Nah, yang keempat, peristiwa perubahan benda karena adanya bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk. Nah, peristiwa ini disebut peristiwa apa tadi? Apakah pelapukan? Kalau Mas Dian bagaimana? Jawabannya pelapukan, perkaratan, atau pembusukan, atau pemuaian. Peristiwa perubahan benda karena adanya pengaruh bakteri pembusuk. Ini Mas Dian ada ini ya. Oke, Mas Ri jawab pelapukan. Oke, kita kunci dulu. Kita artikan satu-satu ya, Mas ya. Pelapukan. Pelapukan itu apa sih? Nah, pelapukan itu artinya benda bila sebentar ya. Biar teman-temannya lebih paham. Ini Mas Dian menjawab pemuaian ya. Oke. Contoh ya, saya kasih contoh untuk pelapukannya. Itu contoh, ini contoh. Contohnya itu adalah kayu yang rapuh karena dimakan rayap. Ini adalah contoh dari pelapukan. Oke. Pengkaratan contohnya paku terkena air jadi berkarat untuk pengkaratan. Pembusukan contohnya tadi ya, buah nangka yang matang lama-lama akan busuk. Nah, memuai itu adalah contohnya yaitu besi yang dipanaskan akan menjadi lebih panjang. Nah, kira-kira dari contohnya, kalau pelapukan itu contohnya kayu yang rapuh karena dimakan rayap. Terus pengkaratan itu contohnya paku yang terkena air jadi berkarat. Kalau pembusukan contohnya buah nangka yang matang lama-lama akan busuk. Yang keempat, contoh dari memuai itu besi yang dipanaskan akan menjadi lebih panjang. Nah, kira-kira nomor 4 yang mana Mas Ri? Yang C. Jadi pembusukan ini ya itu disebabkan oleh bakteri pembusuk. Oke Mas Dian, jawabannya juga C ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor 5. Di bawah ini contoh pelapukan. Tadi ya, pelapukan itu contohnya ini saya. Nah, yang pertama itu perubahan suhu pada air mendidih. Apakah ini termasuk pelapukan? Nah, yang kedua itu makanan membusuk. Ya.
Yang C itu rayap menghancurkan kayu. Yang D perubahan suhu antara siang dan malam. Nah, dari A, B, C, D, kira-kira yang menjadi contoh dari pelapukan. Yang C. Untuk Mas Dian, untuk Mas Dian gimana jawabannya Mas Dian? Oke, tepat ya Mas Ri ya. Contoh dari pelapukan. Oh, Mas Dian yang D, perubahan suhu antara siang dan malam. Kurang tepat ya Mas Dian ya. Karena pelapukan di sini itu benda yang keras ya, benda yang keras, dia itu akan mengalami kehancuran. Jadi contohnya tadi selain kayu itu ada batu. Jadi kan batu itu kan pada dasarnya dia itu sangat keras sekali ya. Kita pukul pun dia tidak mudah untuk pecah. Tetapi terkadang kita memegang batu, kita cuma menekannya sedikit saja, batu itu rapuh ya. Dia pecah menjadi gumpalan kecil-kecil. Nah, itu disebut dengan pelapukan. Karena dia telah mengalami pelapukan. Tadi penyebabnya itu kalau biologis itu bisa karena rayap, lumut dan lain sebagainya. Nah, kalau secara mekanik itu dipengaruhi oleh suhu, kelembapan air ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 6, pelapukan warna benda karena berikatan dengan udara disebut. Hati-hati ya. Warna benda karena berikatan dengan udara. Itu A, pelapukan, B, pengkaratan, C, pembusukan, D, perubahan fisika. Oh, Mas Ri menjawab perubahan fisika. Gimana untuk Mas Dian? Kalau untuk Mas Dian, jawabannya yang mana Mas Dian? Pelapukan warna benda, berarti pelapukan. Berarti dia menjadi rapuh, dia menjadi kropos warna bendanya karena berikatan dengan udara disebut pelapukan, pengkaratan, pembusukan atau perubahan. Iya, berikatan dengan udara. Karena pengaruh udara. Karena pengaruh udara, jadi warnanya itu hilang. Yang apa Mas Ri? Oh, Mas Ri. Yang B ya. Oke. Oke. Nah, kan sebagai contoh ini kita iya, karena berikatan dengan udara. Jadi jelas ya, pengkaratan itu dipengaruhi oleh udara, kadar garam dan juga air. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ini ada gambar air di dalam panci. Ya, panci. Nah, ini adalah panci, oke. Nah, gambar benda di bawah ini mempunyai sifat. Jadi, panci tadi biasanya terbuat dari apa? Aluminium. Nah, kalau aluminium itu dia mempunyai sifat ini ya, kita sudah diingatkan. Oke. Waktu kita tinggal 5 menit, kita lanjutkan saja ya. Nah, untuk aluminium dia itu mempunyai sifat-sifat yang seperti apa, teman-teman tadi? Apakah aluminium itu ringan? Oke. Nah, dia kuat nggak? Untuk berarti Mas Ri menjawab yang A ya. Oh, ringan. Selain ringan, sifat pancinya saja, Mas. Pancinya saja. Ini kan panci, dia terbuat dari aluminium. Jadi sifat-sifat aluminium ini tuh. Dia mempunyai sifat yang seperti apa? Nah, untuk yang B,
Aluminium ini kuat tidak? Kuat. Oke, dia kuat. Nah, dia itu mudah menghantarkan panas. Mudah menghantarkan panas apa? Ini tolong dibedakan ya. Penghantar panas yang baik sama mudah menghantarkan panas ini beda ya. Ya. Jadi dia mudah menghantarkan panas tidak? Dia mudah menghantarkan panas itu belum tentu baik, tapi kalau baik menghantarkan panas, dia itu sudah otomatis mudah menghantarkan panas ya. Untuk yang C, dia mudah dibentuk, iya. Kuat, iya. Dapat menghambat panas. Aluminium termasuk dia isolator apa konduktor? Mudah, maksudnya dapat menghantar panas atau menghambat panas. Oh, ini Mas Dian jawab kuat ya. Dia itu termasuk konduktor ya. Dia itu penghantar panas yang baik ya. Berarti yang C ini jelas tidak ya. Berarti sudah tidak termasuk option. Yang keempat, mudah dibentuk, ringan dan murah. Dia ringan, ini benar semua. Ini kok sifatnya, tapi kalau dibandingkan itu lebih keutamaan aluminium itu tadi adalah tahan karat. Jadi kita pilih option yang pertama ya. Ini Mas Dian menjawab aluminium isolator. Oke. Isolator itu adalah benda yang menghambat atau tidak dapat menghantarkan panas ya Mas Dian ya. Jadi kalau aluminium itu termasuk konduktor, bukan isolator ya. Oke. Oke teman-teman, ini berhubung karena waktu kita tinggal 1 menit 38 detik, kita coba kerjakan satu soal lagi ya. Oke, nomor 8. Kayu digunakan manusia sebagai bahan dasar pembuatan A. ban kendaraan, B. panci, C. lemari, D. piring plastik. Iya, kalau ini ya tepat sekali, lemari ya. Oke, oh kata Mas Dian cepet banget. Iya ya Mas ya, kalau kita belajar itu tidak kerasa ya, tahu-tahu sudah 1 jam. Ini masih ada waktu 1 menit lagi, kita coba satu lagi ya Mas ya. Apa kita selesaikan sampai 10 ya? Ya, yang nomor 9, tembaga dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kabel dan peralatan elektronik karena A. penghambat panas, B. penghambat listrik yang baik, C. penghantar panas, D. tahan karat. Yang mana kira-kira? Tahan karat. Yakin Mas Ri, tembaga tahan karat? Mas Dian B. penghantar listrik yang baik. Oke. Nah, sifat tembaga tadi ya, keutamaannya itu dia dapat menghantarkan listrik sangat baik. Jadi makanya dia banyak digunakan sebagai bahan pembuat kabel dan peralatan elektronik karena dia mempunyai keistimewaan dapat menghantarkan listrik yang sangat baik. Ini sudah selesai ya. Oke, saya stop.